Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wasalisuha lan utawi kang kaping telune furud. Wasalisuha lan utawi kang kaping telune furud iku waslu yadaihi basuh tangan lorone si wong. Iku waslu yadaihi basuh tangan lorone si wong. Min kafaihi saking epek-epek. Min kafaihi saking epek-epek. Saking epek-epek ke si wong wa ziro aihi lan ziro lorone si wong. Min kafaihi saking epek-epek lorone si wong. Saking epek-epek lorone si wong wa ziro aihi lan ziro lorone si wong. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim wasalisuha yang nomor ketiga. Yang nomor ketiga daripada fardunya wudu adalah wasalisuha yang nomor ketiga dari fardunya wudu adalah ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangan. Jadi pertama niat ya, kedua membasuh muka ya, membasuh muka harus disertai dengan niat. Kemudian yang nomor ketiga adalah membasuh kedua tangan. Dari mulai mana? Min kafaihi, dari kedua telapak tangan, wa dhira'aihi ya, dan kedua hasta, bikulli mirfaqin kelawan sekabehane sikut. Bikulli mirfaqin kelawan sekabehane sikut ya, dan atau beserta semua sikut. Lil ayati karena ayat, lil ayati karena ayat, faghsilu wujuhakum. Lil ayati karena ayat, karena ada ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibulan wajib, wayajibulan wajib opo ghuslu ma, membasuh opo ghuslu jami'i ma, basuh sakabehane perkara. Wayajibulan wajib opo ghuslu jami'i ma, basuh sakabehane perkara. Dan wajib membasuh seluruh perkara atau seluruh perkara fi mahallil fardi kang tetep ing dalam panggonan fardu. Fi mahal fardi kang tetep ing dalam panggonan fardu ya. Wajib membasuh semua yang ada pada area fardu ya. Mana area fardu itu? Muka, itu area fardu. Tangan area fardu. Nah, ini perkara-perkara yang berada pada area fardu. Mana contohnya? Min sya'rin, saking rambut, itu wajib ikut terbasuh. Di muka ada rambutnya ya, wajib rambutnya juga terbasuh. Wa dzufrin lan kuku, tangan termasuk area fardu. Di tangan itu ada kukunya, maka kuku pun wajib dibasuh. Jadi di samping membasuh anggota fardu, juga perkara-perkara yang berada di area fardu seperti kuku, rambut, itu semuanya wajib ikut terbasuh. Wa in qala lan senajan dawa, wa in qala lan senajan dawa opo ma fi mahallil fardi, walaupun itu panjang bukunya itu. Wa yang tola lan senajan dawa
wa in tola lan senajan dawa opo ma titik. Far'un utawi iki ku anak cabang suwiji. Launasia lum'atan, launasia lamun lali sapa si wong, launasia lamun lali sapa si wong ing apa laline lum'atan ing sak delemok, bahasa Jawa sak delemok. Sak delemok secuil, secuil atau seberkas. Ya, secuil itu adalah sedikit daripada anggota. Launasia lamun lali sapa si wong lum'atan ing sak delemok. Kalau seseorang itu lupa ada secuil atau seberkas anggota yang tidak terbasuh. Misalkan ketika membasuh muka itu ada sedikit atau secuil anggota yang lupa terbasuh. Nah, itu ya. Jadi ada secuil daripada anggota wudunya yang tidak terbasuh. Kemudian pada basuhan pertama dia lupa bahwa secuil anggota itu tidak terbasuh. Panughasalat maka nuli kuwasu opo lum'ah. Panughasalat maka nuli kuwasu opo lum'ah. Kemudian secuil anggota tersebut terbasuh. Ya, anggota pada basuhan pertama memang betul tidak terbasuh, lupa. Tapi pas pada basuhan ketiga itu terbasuh. Panughasalat maka nuli kuwasu opo lum'ah. Kapan? Bi taslisin ing dalam ngaping teluni wasuhan. Bi taslisin ing dalam ngaping teluni wasuhan. Pada basuhan ketiga lum'ah tadi ikut terbasuh. Dijawab langsung ke depan, ajaza'a mangka nyukupi opo inal hisal, ajaza'a mangka nyukupi opo inal hisal hu ing ajaza'a maka nyukupi opo inal hisal hu ing si wong, maka itu dianggap cukup. Ya. Ulangi lagi, kita berwudu pas membasuh muka mangga, atau pas membasuh tangan silakan. Ada secuil anggota yang tidak terbasuh pada basuhan pertama. Pas kita membasuh anggota yang ketiga, itu secuil anggota tadi tiba-tiba terbasuh. Jadi terbasuhnya pada basuhan yang ketiga. Sahkah basuhan tadi? Ajaza'a maka itu dianggap cukup. Yang jadi wudunya sah. Satu. Yang nomor kedua, au i'adati wudu'in atawa ing dalam, au i'adati wudu'in atawa ing dalam ambaleni wudu. Au i'adati wudu'in atawa ing dalam ambaleni wudu. Dia mengulangi wudu. Kenapa wudunya diulangi? Linisyanin karena lali. Linisyanin karena lali lahu kadwe wudu. Sama ke jawabannya, ajaza'ahu maka nyukupi opo inal hisal hu ing si wong. Kalau dikodiahkan begini, kalau diasalkan begini. Jadi gimana asalnya? Launasia lum'atan, terus panughasalat fi i'adati wudu'in linisyanin lahu, maka terus ajaza'ahu. Ya. Kalau seseorang lupa lum'atan, ada secuil anggota yang tidak terbasuh pada basuhan pertama, itu tidak terbasuh, lupa. Kemudian lum'ah tadi terbasuh ketika dia mengulangi wudu, ketika dia baleni wudu. Kenapa wudunya diulangi? Linisyanin karena dia lupa terhadap wudu. Misalkan jam 11 mang ikin wudu, ya.
Kemudian begitu masuk waktu zuhur, mungkin lupa ya bahwa tadi sudah wudu, karena lupa kemudian dia berwudu kembali. Tadi pada wudu jam 11 ada secuil anggota yang tidak terbasuh, dan pada wudu yang diulangi itu terbasuh pada basuhan yang ketiga misalkan, maka hal itu dianggap cukup dan wudunya dianggap sah. Nah, dua. Yang ketiga, la tajdidin ora ing dalam nganyar-nganyari wudu. La tajdidin ora ing dalam nganyar-nganyaraken wudu. La tajdidin ora ing dalam nganyar-nganyaraken wudu. Ya. Jadi kalau dikodiahkan law nasiya lumatan pan salat fi tajdidin, maka jawabannya ini sih gimana? Lam tujzihu, itu jawabannya pakai lam tujzihu. Law nasiya, andai kata seseorang lupa, lumatan ada secuil anggota yang tidak terbasuh, kemudian panuh salat terbasuhlah si lum'ah tadi, tapi terbasuhnya fi tajdidin di dalam wudu yang diperbaharui, di dalam wudu yang dibarukan ya. Mang Ocid sudah wudu misalkan jam 11 ya. Pas jam 12 Mang Ocid masih ingat bahwa tadi wudunya belum batal, tapi dia ingin diperbaharui, ingin wudu lagi, namanya tajdidul wudu yang dibarukan. Nah, tadi waktu wudu pertama ada secuil anggota yang tidak terbasuh, dan pada wudu yang diperbaharui, yang dibarukan ya, pada wudu yang dibarukan tiba-tiba secuil tadi ikut terbasuh. Pertanyaannya, sahkah atau cukupkah wudunya? Lam tujzi, maka itu tidak cukup ya. Tidak cukup karena wudu yang diperbaharui itu tidak kuat, maka berarti wudunya tidak sah, itu karena ada yang tidak terbasuh. Ketiga, keempat, wahtiyatin lan ngati-ngati. Wahtiyatin lan ngati-ngati. Lau nasiya lum'atan panho salat bihtiyatin ajza'ahu. Kalau seseorang itu lupa ada secuil anggota yang tidak terbasuh, kemudian terbasuhlah pada wudu yang dilakukan karena hati-hati, dia melakukan wudu karena ihtiyat. Dari itu wudu belum ihtiyatlah wudu lagi. Nah, maka pada wudu yang ihtiyat itu anggota tadi ikut terbasuh, tetapi itu dianggap tidak cukup ya. Jadi akan dianggap cukup andai kata dia wudu yang kedua itu wudu yang kedua ya. Kemudian atau dia mengulangi wudu karena lupa. Warabi'uha lan utawi nomor papate uti kang kaping papate. Burut iku mashu ra'sihi ngusap. Iku mashu ra'sihi ngusap. Ngusap sebagian ndase si wong. Iku mashu ra'sihi, iku mashu ra'sihi ngusap ndase sebagian ndase si wong. Mana contohnya? Kan nazaati, kayak nazah. Nazah itu yang putih-putih itu apa? Nazah itu adalah daerah dua sisi dahi yang tidak berambut. Daerah dua sisi dahi yang tidak berambut. Yang ngepung ubun-ubun itu namanya nazah. Nazah ada dua nazah itu ya. Sulak bahasa Jawa. Jadi mengusap sebagian kepala. Nah, itu nazah itu termasuk kepada bagian daripada kepala. Jadi boleh ketika wudu kita mengusap nazah, karena nazah sudah termasuk bagian kepala. Jadi tidak susah. Pas di ubun-ubun boleh kita mengusap pas nazah. Wal bayadilan putih-putih. Wal bayadilan putih-putih. Atau kita mengusap bagian putih dia yang ada di belakang telinga ya. Coba pegang di bagian telinga itu ada putih-putih yang tidak ditumbuhi rambut, itu juga termasuk bagian kepala, itu boleh diusap.
wal bayadilan putih-putih allazi kang waro al uzuni kang tetep ing dalem sakburine kuping, waro al uzuni kang tetep ing dalem sakburine kuping. Nah itu yang diusapnya basyarin pada uga kulit, basyarin rupane kulit, au sya'rin atawa rambut, basyarin rupane kulit, au sya'rin atawa rambut. Yang diusapnya boleh kulitnya, kulit kepala, boleh juga rambutnya, boleh. Kalau kulitnya misalkan nggak dibersihkan, minimal rambut, tapi dengan catatan rambutnya fi haddihi ing dalam batas ra'su, fi haddihi dalam batase ra'si, tetapi rambut yang ada di dalam batasan kepala. Jadi ketika ditarik si rambut itu tidak keluar dari area kepala, fi haddi yang masih pada batas kepala. Walaupun ini goyahnya walau ba'do sya'ratin, walaupun cuma satu helai rambut, atau walaupun sebagian rambut ya, walau ba'do sya'ratin, dan senajan sebagian rambut, walaupun cuma sebagian satu rambut, jadi satu rambut sebagiannya, walau ba'do sya'ratin, dan senajan sebagian rambut wahidatin kang suci, walaupun hanya setengah dari satu rambut ya. Yang diusapnya itu hanya sebagian dari satu rambut. Lil ayati, karena ayat, sebab ada ayat yang menjelaskan hal itu. Titik. Kayak. Jadi yang nomor keempat adalah mengusap sebagian kepala, termasuk kepada kategori kepala adalah naz'ah. Naz'ah itu adalah dua sisi dahi yang tidak berambut, yang mengepung ubun-ubun, atau wal bayadi, putih-putih yang berada di bagian belakang kuping ya. Nah, putih-putih, coba perhatikan ini, putih-putih yang berada di bagian kuping yang tidak ada rambutnya, itu termasuk kepada bagian kepala. Boleh ketika berwudu itu yang diusap. Yang diusapnya itu boleh basyarin au sya'rin, boleh kulitnya ya, boleh juga kita mengusap rambutnya, boleh kita mengusap rambut, asalkan rambut itu ketika ditarik tidak keluar dari batas kepala. Misalkan begini ya, ini rambut, diperhatikan, ini rambut, ketika kita tarik, nah ini sudah keluar dari batas kepala, maka ini tidak boleh ya. Kalau kita berwudu yang kita mengusapnya tidak boleh, karena rambut ini ketika ditarik sudah keluar dari batas kepala. Tapi kalau rambut yang di tengah-tengah ditarik tidak keluar, maka itu boleh diusap. Yang diusapnya tidak perlu banyak, walaupun separuh dari satu helai rambut, walau ba'da sya'rah wahidah, walaupun separuh dari satu helai rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sopo al-Baghawi, Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi berkata, bagaimana? Yang bagi seyogya, yang bagi seyogya, opo alayu jazi'a, yang tawara nyukupi, opo alayu jazi'a, yang tawara nyukupi, opo akolu kang luwih setitik, opo akolu kang luwih setitik, min qadri nafsiyati, saking kira-kira embun-embun, min qadri nafsiyati, saking kira-kira embun-embun ya. Ini menurut Imam al-Baghawi, katanya kalau mengusap kepala ya jangan terlalu sedikit lah, jangan sampai kurang dari seukuran ubun-ubun katanya ya. Jadi ketika mengusap kepala minimal jangan kurang dari seukuran ubun-ubun. Apa sih yang dimaksud dengan ubun-ubun atau an-nasiyah? Wahia ma bainan naz'ataini. Ubun-ubun itu ya tadi adalah anggota yang dikepung oleh dua naz'ah, oleh dua sulat tadi. Wahia utawi an-nasiyah, wahia utawi an-nasiyah iku ma barang bainan naz'ataini kang tetep ing dalam antarane naz'ah loro. Ya, ubun-ubun itu adalah yang berada di tengah-tengah antara dua naz'ah.
Kenapa tidak boleh kurang? Bagusnya tidak boleh kurang dari seukuran ubun-ubun, karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam, li'annahu karena saat temene Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsah orang musab sapa Kangjeng Nabi, iku lam yamsah orang musab sapa Kangjeng Nabi aqalla ingkang luwih setitik. Ya. Alasan Imam Al-Baghawi karena katanya Nabi sendiri tidak pernah mengusap ukuran yang di bawah ubun-ubun. Iku lam yamsa orang usap sapa Kangjeng Nabi aqalla ingkang luwih setitik binha saking nasya, karena Nabi sendiri tidak mengusap kurang dari seukuran ubun-ubun. Ya. Makanya ya kalau ngusap kepala ya jangan sampai kurang dari seukuran nasya atau ubun-ubun. Wahwa utawi hadis, wahwa utawi hadis, wahwa utawi hadis iku riwayatun riwayat an Abi Hanifah tak saking Abi Hanifah rahimah muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allah taala Gusti Allah taala. Itu ya. Wal masyhuru lan utawi kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah, menurut kaul yang masyhur dari Abu Hanifah katanya bahwa ketika mengusap kepala katanya wajib mengusap seperempatnya dari kepala. Wal masyhuru lan utawi kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah, anu saking Abu Hanifah iku wujubu masir rub'i, iku wujubu masir rub'i wajib ngusap seperempat sirah. Iku wujubu masih rubi wajib musab seperempat sirah. Sedangkan menurut kaul yang dimasyhurkan dari Abu Hanifah bahwa ketika mengusap kepala itu wajib yang diusapnya ada seperempatnya kepala. Wa qamisuhalan utawi kang nomor 5 furud. Wa qamisuhalan utawi kang nomor 5 furud. Iku ghuslu rijlaihi basuh sikil lorone si wong. Iku ghuslu rijlaihi membasuh kedua kakinya. Bikulli ka'bin kelawan atau sertane saben-saben polo. Bikulli ka'bin sertane saben-saben polo. Membasuh kaki beserta mata kaki. Bikulli ka'bin beserta atau sertane bikulli ka'bin sertane saben-saben polo. Ya, jadi membasuh kaki beserta dengan kedua mata kaki. Min kulli rijlin saking saben-saben sikil. Min kulli rijlin saking saben-saben sikil. Apa alasannya? Lil ayati berdasarkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan ayat. Mana ayatnya ya? Al-Quran surat Al-Ma'idah ya. Ayat 6. Lil ayati karena ayat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Aw mashu khufaihima. Kalau tidak membasuh kedua kaki boleh diganti dengan mengusap kedua mujah ya. Aw mashu khufaihima atau ngusap muzah lorone si wong atau ngusap mujah lorone si wong bisyurutihi kelawan piro-piro syarate mashu, bisyurutihi kelawan piro-piro syarate mashu. Yang nomor kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki dari setiap kaki, atau boleh diganti dengan mengusap kedua mujah dengan syarat-syarat tertentu ya, bagi orang yang menggunakan mujah.
Wa yajibulan wajib opo ghuslu batini sakbin basuh jerone bolongan. Opo ghuslu batini sakbin basuh jerone bolongan. Dan wajib membasuh bagian dalam dari anggota wudu yang berlubang. Kaki kita misalkan habis tertusuk ya sehingga berlubang, maka bagian dalam dari anggota wudu yang berlubang ini wajib ikut terbasuh. Wasyakin lan kang soek, lan anggota kang soek ya. Tangan kita misalkan sobek terkena pisau ya, maka sama itu juga anggota bagian dalam anggota yang sobek itu wajib terkena oleh air terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un utawi iki iku ana cabang suci. Lauda qolat lamun manjing, lauda qolat lamun manjing seandainya masuk atau menancap ya, menancap menancap ya, masuk menancap. Opo syaukatun ri, andai kata menancap syaukatun duri, ri duri bahasanya. Di mana menancapnya? Fi rijlihi dalam sikile si wong. Ketika ada duri menancap di kakinya orang yang berwudu. Kemudian si duri tadi itu tidak masuk semuanya, ada yang nongolnya. Wa dhahara lan pertela opo ba'duha sebagiane syauka. Ada sebagian duri yang menonjol keluar ya, sehingga kalau dipegang itu terasa gerinjel-gerinjelnya gitu ya. Maka kalau begitu wajib mangka wajib ofoqolauha nyabut, ofoqolauha nyabut syauka. Maka duri tadi ya, ini yang masuk hanya sebagian dan yang sebagiannya apa mencuat keluar, itu wajib diapakan, dicabut gitu. Ya, kalau kita tertancap duri kan, kalau durinya masih menonjol, masih ada yang di luar kan, kalau dipegang kan geril-geril terasa ya. Ini wajib dicabut. Kemudian wa ghuslu mahalliha lan basuh, wa ghuslu mahalliha lan basuh panggonane, wa ghuslu mahalliha lan basuh panggonane syaukah. Kemudian membasuh bekas duri yang menancap tadi. Durinya wajib dibasuh, dicabut, dan bekasnya wajib terkena air, wajib dibasuh. Kenapa wajib dibasuh bekas duri tadi? Li'annahu sara fi hukmi zahir. Li'annahu karena saat temene mahal, li'annahu karena saat temene mahal iku sara dadi apa mahal ya, karena tempat bekas duri tadi itu termasuk atau itu dihukumi bagian anggota bagian luar. Li'annahu karena satemene mahal iku fi hukmi zahiri ilm hukume zahir ya. Li'annahu karena satemene mahal iku sara dadi apa mahal iku fi hukmi zahiri ilm hukum zahir, karena tempat duri tadi dihukumi menjadi anggota luar. Jadi maka karena dianggap sebagai anggota luar, maka harus wajib terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini andai kata durinya yang masuk hanya sebagian dan sebagian yang lain nongol keluar. Nah sekarang bagaimana kalau duri itu menancap sampai ke dalam, sehingga ketika kita sentuh-sentuh tidak terasa gerinjel-gerinjelnya nih. Fa ini statarot mangkalamun ketutupan opo syaukah. Fa ini statarot mangkalamun ketutupan opo syaukah. Apabila duri tersebut terbenam semuanya, masuk semua. Fa ini statarot mangkalamun ketutupan opo syaukah kuluha yo tegese
sekabehane syaukah durinya masuk ini mah semuanya nih. Sorot mangka dadi apa syaukah, sorot mangka dadi apa syaukah, iku fi hukmil batin, iku fi hukmil batin ing dalam hukum batin. Maka duri tadi termasuk kepada bagian dalam. Karena termasuk pada bagian dalam, maka tidak wajib dibasuh. Dan yang wajib dibasuh mah hanya bagian luar, dan wudunya tetap dianggap sah. Fayasihu mangka sah opo wudu'uhu wudune si Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Sekarang permasalahannya seseorang misalkan kakinya atau tangannya tersundut api, misalnya terkena rokok sehingga melentung, nanti melentung, melepuh ya, melepuh. Tangan kita melepuh misalnya, sehingga ada ininya kan, ada air cenangnya ya. Bagaimana hukumnya? Apakah harus disobek itu tangan yang melepuhnya atau tidak? Walau tafannato. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tafannato lan lamun melentung, landa lamun melentung sapa si wong. Lan lamun melentung sapa si wong fi rijlin ing dalam sikil, fi rijlin ing dalam sikil au ghairihi atau liane rijlun, si Zaid kakinya itu melepuh misalkan, atau tangannya yang melepuh ya, karena tersundut api atau tersundut rokok sehingga melepuh, maka lam yajib ghuslu batinihi, maka ora wajib apa ghuslu batinihi, basuh jarone tafanut tanakut ya, walau tanah kotor, tanah pato ya, tanah put ya. Apa ghuslu batinihi, basuh jarone ya si tanafut. Maka bagian dalam yang melepuh tadi tidak harus dibasuh ya. Karena susah kan. Nah, masa harus disobek gitu kan. Nah, kecuali malam yatasyaqqaq, malam yatasyaqqaq, selagine ora sigar opo tanafut. Malam yatasyaqqaq, selagine ora sigar opo tanafut, kecuali andai kata anggota yang melepuh tadi dalam keadaan sobek. Kalau sobek maka bagian dalamnya harus terbasuh. Nah, sekarang bagaimana kalau sobek? Fa in tasyaqqaqa, mangka lamun soek opo tapak opo tanafut. Ayin tasyaqqaqa, maka lamun sobek opo tanafut. Andai kata anggota yang melepuh tadi sobek, maka wajaba mangka wajib, wajaba mangka wajib. Opo ghuslu batinihi, basuh opo ghuslu batinihi, basuh jarone ya si tanafut. Kalau anggota yang melepuh tadi itu sobek, maka wajib membasuh bagian dalamnya, itu pun andai kata tidak rapat kembali atau belum rapat kembali. Malam yartatik, selagi ini orang rapat opo tanafut. Malam yartatik, selagi ini orang apa orang rapat apa ya sih, orang rapat apa ya sih tanafut. Ketik selama belum rapat kembali. Kalau sudah rapat lagi ya udah jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki ku ana pepeling peringatan. Zakaru nutur sapa ulama. Zakaru nutur sapa ulama fil ghusli ing dalem, bil ghusli ing dalem masalah adus. Fil ghusli ing dalem masalah adus. Para ulama membahas tentang mengenai masalah mandi katanya. Ada orang perempuan khususnya yang rambutnya itu panjang dan menggelung, ngerti menggelung?
menggelung atau mengikat, ya, gelung atau mengikat dengan sendirinya. Kemudian si wanita tadi misalkan mandi junub dan ada bagian rambut yang menggelung tadi, yang mengikat tadi, yang terikat tadi, ada yang tidak terbasuh. Pertanyaannya, sahkah mandinya atau tidak? Ini barangkali ibu sampean rambutnya panjang gitu ya, kadang-kadang suka menggelung kan, suka digelung ya gitu. Ya disimpulkan atau diikat ya. Zakarun utur sapa ulama fil ghusli ing dalam masalah adus, ing dalam masalah mandi. Nuture annahu ing sak temene kelakuan, annahu ing sak temene kelakuan iku yu'fa den tolerir, dimaafu. Iku yu'fa annahu ing sak temene kelakuan iku yu'fa den maafu atau den tolerir, dimaafkan. Opo an batini uqadi sya'ri, saking jerone opo an batini uqadi sya'ri, saking jerone gelunge rambut. Opo an batini uqadi sya'ri, saking jerone piro-piro gelungane rambut. Apaan batini uqadi sya'ri, saking jorone piro-piro gelungane rambut. Dimakfu, dimaafkan bagian dalamnya gelungan rambut, tapi dimakfu soten ada ketentuannya. Idzan aqoda binafsihi, idzan aqoda nalikane kebundel ya, nalikane kebundel apa sya'ar, nalikane kebundel apa sya'ar, ketika rambut tersebut mengikat, menggelung, nalikane kebundel apa sya'ar, atau nalikane ngagelung apa sya'ar, binafsihi kelawan awak dheweke sya'ar. Andai kata rambut tersebut menggelung ataupun mengikat dengan sendirinya, jadi tidak sengaja diikat. Jadi sekali lagi, para ulama memberikan toleransi untuk bagian dalam gelung rambut atau ikatan rambut apabila rambut tersebut tergelung atau terikat dengan sendirinya. Itu jadi bagi ibu-ibu ya yang rambutnya panjang, kalau memang rambutnya itu digelung, sengaja digelung, ini wayahnya ketika mandi wajib diurai rambutnya ya. Tetapi andai kata tergelung dengan sendirinya, tiba-tiba ada yang tidak terbasuh, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Wa ulhi qolan den pada akan biha kelawan, wa ulhi qolan den pada akan biha kelawan uqadi sya'ri, wa ulhi qolan den pada akan biha kelawan uqadi sya'ri, biha kelawan uqadi sya'ri sapa man wong, ya disamakan dengan rambut yang tergelung sapa man wong ubutulia kang den coba, sapa siman, sapa man wong ubutulia kang den coba, sapa siman binahwi tabu'in kelawan umpamane piro-piro lisa atau telur kutu ya, telur kutu. Jadi ning rambutnya banyak telur kutu ya, sehingga kalau digosok itu pada putih gitu. Ubtulia kang dan coba sapa siman binahwi tabu'in kelawan umpamane ya, apa bahasa Jawane, ndog telur kutu ya, lisa. Lasiko kang nempel apa nahwi tabu, telur kutu tadi nempel bi usuli sya'rihi kelawan piro-piro, biusuli sya'ri kelawan piro-piro bongkot rambute si wong. Ngerti bongkot rambut ya? Bongkot itu berarti yang paling bawah itu ya. Itu kan yang namanya lisa atau telur kutu itu kan nempelnya di mana? Nempelnya di ujung rambut. Banyak banget ada orang yang dicoba oleh Allah itu rambutnya itu banyak telur kutunya, sehingga
pada putih itu, bagian ujung-ujung rambutnya dipenuhi dengan telur kutu ya. Kalau digaruk-garuk itu sampai putih misalnya. Nah pertanyaannya, ada orang yang dicoba dengan penyakit sejenis telur kutu yang nempel di ujung-ujung atau di pangkal rambutnya, sehingga ketika mandi junub itu air tidak bisa masuk ke dalam kulit karena terhalang oleh telur kutu. Nah ini tidak wudunya katanya. Hatta mana'a sehingga nyegah. Hatta mana'a sehingga nyegah opo nahwi tobu. Hatta mana'a sehingga nyegah opo nahwi tobu, sehingga bisa menghalangi usulal ma'i ing tumakane banyu, sehingga menghalangi akan masuknya air ilaiha maring. Hatta mana'a sehingga nyegah opo nahwi tobu usulal ma'i ing tumakane banyu ilaiha maring usuli sya'ri, sehingga air tidak bisa masuk kepada pangkal rambut ya. Walam yumkin lan orang mungkin, kemudian tidak mungkin digaruk-garuk sampai si telur kutunya habis atau hilang, nggak mungkin ya, karena banyak misalkan memenuhi kepalanya. Walam yumkin lan ora mungkin opo izalatu ngilangaken nahwi tobu. Itu katanya hukumnya sama dengan rambut yang mengikat dengan sendirinya, jadi artinya hukumnya itu dimakbu dan wudunya dianggap sah ya. Jadi orang yang diuji dengan sejenis penyakit telur kutu yang nempel di pangkal-pangkal rambutnya dan air tidak bisa masuk ke dalamnya karena terhalang oleh telur kutu tadi, itu wudunya dianggap itu mandinya tetap dianggap sah, mandinya tetap dianggap sah. Wa qad sarrahalan teman-teman mertelaakan, ini pendapat yang pertama. Sekarang pendapat kedua, ini pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa qad sarrahalan teman-teman mertelaakan sapa syaikhul syuyukhina gurune piro-piro guru kita. Gurunya syekh itu gurunya guru-guru kami. Jadi kalau gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar punya guru bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Berarti Syekh Zakaria itu ada gurunya Syekh Ibnu Hajar. Wa qad sarahalan teman-teman mertelakan sapa Syekh Syuyukhina gurune piro-piro guru kita, gurunya guru kami, berarti kakek guru ya, namanya kakek guru. Zakaria Al-Ansari, rupanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, menurut Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa orang yang dicoba dengan penyakit sejenis telur kutu katanya tidak bisa disamakan dengan rambut yang mengikat, yang menggelung. Bi annahu kelawan satemene man ubutulia bina hawi tubu'in ikula yulhaqu ora den pada akan sapa man ikula yulhaqu ora den pada akan sapa siman biha kelawan qadi sya'ri Enggak bisa, kata Syekh Zakaria, enggak bisa orang yang kepalanya dipenuhi dengan sejenis telur kutu itu tidak sama hukumnya dengan rambut yang menggelung, enggak sama. Terus bagaimana solusinya? Bal alaihi tayammum. Bal alaihi balik iku ing atase man ubutulia. Bal alai balik ikut tetap ing atase man ubtulia, balik ikut tetap ing atase man ubtulia atayamum utawi tayamum. Jadi orang tersebut wajib itu ketika membasuh kepala wajib diganti dengan tayamum. Jadi 2 kali, mandi ongko tayamum ongko.
Tayamum itu untuk mengganti basuhan kepala. Basuhan kepalanya tidak bisa, artinya yang bagian telur kutunya maka diganti dengan tayamum. Jadi bal alaihi tayamum. Itu adalah pendapat daripada kakek guru yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Lakin qala tetapi dengan dika. Lakin qala tetapi dengan dika sapa tilmidhu muridati Syekh Zakaria Al-Ansari. Sapa tilmidhu murid Syekh Zakaria, syekhuna rupane guru kita. Tetapi muridnya kakek guru, yakni guru kami Syekh Zakaria Syekh Ibnu Hajar. Berkata beliau, wallazi lan utawi kaul. Wallazi lan utawi kaul yutajau kang den unggulaken apa allazi yutajau. Yutajau kang den unggulaken apa allazi iku al-afu dan hambura, iku al-afu dan hambura. Tetapi menurut kaul yang diunggulkan, katanya orang yang dicoba dengan sejenis telur kutu itu dima'fu. Kenapa? Lidorurati, karena darurat rabe kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa disuhalang utawi kang kaping naname furud. Wasa disuhalang utai kang nomor kang kaping naname furud. Iku tartibun tartib. Yang nomor ke-6 daripada fardunya wudu adalah tartib. Tartib itu yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan, itu namanya tartib. Kama kaya barang zukiro kang wis den tutur apa ma. Kama kaya barang zukiro kang wis den tutur apa ma. Seperti yang telah disebutkan. Jadi kalau tartib itu maka mendahulukan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, baru kemudian membasuh kedua kaki. Itu harus tartib. Minta kedimi ghaslil wajhi, saking dinginaken basuh rai. Minta kedimi ghaslil wajhi, saking dinginaken basuh rai. Fal yadaini, mangka kari-kari tangan loro. Paliyada ini mangka kari-kari tangan loro, farroksi mangka nuli sirah, farroksi mangka nuli sirah, farrijla ini mangka nuli sikil loro. Dahulukan pertama membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kedua kaki. Farrijla ini mangka nuli sikil loro. Kenapa? Lil ittiba'i, karena ittiba, karena anut maring Kangjeng Nabi, karena mengikuti kepada Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin masa muhadisun. Bismillahirrahmanirrahim. Walawin masa muhadisun. Tadi kan harus tartib ya. Tartib itu apa? Ya, berurut-urut, yang awal diawalkan, yang akhir. Lawan tartib adalah muqarana. Apa muqarana itu? Berbarengan. Ya, nah sekarang begini. Walawin ghamasa lan lamun selulup sopo muhadisun wong kang hadas. Mang Ajis punya hadas. Hadas kecil. Lalu dia selulup. Apa selulup itu? Menyelam. Menyelamnya di mana? Walau fi ma'in qalilin, lan senajan ing dalem banyu kang setitik. Menyelam di balong kecil yang ukurannya kurang dari 2 kula. Jadi maksud sedikit di sini artinya kurang dari 2 kula. Nah itu di balong taman, itu ada balong kan di taman. Itu kurang dari 2 kula. Tiba-tiba Mang Haji itu selulup. Ya, sampai seluruh tubuhnya masuk. Telum. Kata orang Sunda, tilem, menyelam. Nah, walawin masa andai kata seseorang menyelam, ya orang yang punya hadas menyelam. Menyelamnya di air yang sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kula.
Ketika dia menyelam disertai atau disertakan dengan niat wudu misalkan, biniyatin kelawan niat mu'tabaratin kang den wilang-wilang. Biniyatin kalawan niat mu'tabaratin kang den wilang-wilang, mu'tabaratin kang den wilang-wilang, dengan menggunakan niat wudu yang sudah dipertimbangkan. Mana niat wudu yang sudah dianggap? Yang sudah dianggap cukup seperti nawaitul wudu'a itu kan tadi di awal sudah dibahas, nawaitul wudu'a dan lain sebagainya, dirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi menggunakan niat yang sudah dianggap cukup, niat-niat itu. Nah itu mimma saking barang marro kang wis kelewat opo mah, menggunakan salah satu niat yang dianggap cukup, maka ajaza maka nyukupi opo inhimas, ajaza maka nyukupi opo inhimas hu ing si muhdis, ajaza maka nyukupi opo apa opo inhimas hu ing si muhdis anil wudu'i saking wudu, maka itu dianggap cukup dan wudunya dianggap sah. Sekali lagi, hijayat orang yang punya hadas, dia masuk ke dalam, menyelam ke dalam air, tetapi airnya adalah ma'in qalin, air yang sedikit. Maksud sedikit di sini artinya airnya kurang dari gula. Ketika menyelam disertai dengan niat, ya niat yang dianggap cukup ya, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah itu maka menyelamnya itu dianggap cukup, ajza'ahu anil wudu, dianggap cukup sebagai wudu. Jadi wudunya sah, boleh langsung dia sholat gitu ya. Walaupun menyelamnya itu tidak lama, tidak sampai syukuran tartib. Begini misalnya, kalau kita wudu dengan tartib ini misalkan membutuhkan waktu 2 menit misalkan, si Zaid menyelam cuma 1 menit setengah, berarti kan ketika dia menyelam zamannya itu, waktunya itu kurang di bawah ukuran zaman tartib. Walaupun menyelamnya itu tidak seukuran dengan zaman tartib, tetap itu dianggap cukup dan wudunya dianggap sah ya. Walau lam yamkus lan senajan orang menang sapa si muhdis, walau lam yamkus lan senajan orang menang sapa si muhdis, bil inhimasi ing dalam nyelam, walaupun dia ketika menyelam itu tidak diam zamanan ing dalam zaman, yumkinu kang kongang fihi ing dalam zaman opo at-tartibu tartib, walaupun orang yang menyelam tadi itu tidak diam seukuran zaman tartib. Jadi walaupun ketika menyelam dia di bawah ukuran zaman tartib, gak apa-apa, itu sah wudunya. Titik. Naam, betul katanya wudunya sah, wudunya cukup. Tapi ini tadi kan wudu, sekarang mandi. Tapi lawi tasala lamun adus sapa siwa. Kalau tadi menyelam bahasanya. Kalau menyelam itu berarti seluruh anggota tubuh masuk. Sekarang ceritanya orang mandi. Sedang mandi kemudian dia niat wudu. Ya. Lawi kita salah lamun adu sapa si wong biniyati lawi kita salah lamun adu sapa si wong biniyatin kelawan niat, biniyatin kelawan niat. Ketika mandi kemudian niat berwudu. Jadi kalau mandi itu kan dicibukin ya, sedang mandi, airnya dicibukin, kemudian dia sekalian niat wudu. Sah nggak wudunya? Oh sah saja, tapi harus tartib kalau mandi mah ya. Kalau ingimas mah tidak mesti harus tartib karena badan kan masuk semua. Ini ceritanya orang mandi. Kalau mandi kan diapakan? Dicibukin, kemudian ketika membasuh muka dia sekalian niat wudu. Nah kalau sedang mandi mah, kalau mau sekalian wudu maka disyaratkan harus tartib. Berbeda dengan ketika menyelam. Ketika menyelam tidak
tidak ada tartib. Lawik tasala lamun adu sapa si wong biniatin kelawan niat wudu. Dia mandi basuh kepala pas sampai ke muka sekalian aja mau wudu. Nah itu jadi sekalian diniati dengan niat wudu. Payus tarotu mangka den syaratakan. Payus tarotu mangka den syaratakan bihi ing dalem guslu opo at-tartibu tartib hakikotan ing dalam hakikatnya, maka harus tartib secara sebenarnya, harus tartib itu. Titik. Ini masih membahas mandi. Wala yadurru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Ini sedang membahas orang yang mandi, si Jaid mandi junub misalkan. Pas di punggungnya ada secuil anggota atau beberapa cuil anggota yang tidak terbasuh. Tetapi anggota yang tidak terbasuh itu berada di luar anggota wudu seperti punggung. Punggung anggota wudu bukan? Bukan. Nah. Wala yadurru lan ora bahaya. Opo nisyanu lumatin lali. Opo nisyanu lum'atin lali sak delemok. Opo nisyanu lum'atin lali sak delemok. Tidak berbahaya lupa secuil au luma'in atau piro-piro delemok. Au luma'in atau piro-piro delemok fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalam liyane piro-piro anggota wudu. Anggota yang lupa itu misalkan di punggung, yang mana punggung itu adalah bukan anggota wudu, itu tidak berbahaya. Jadi kalau sampean mandi besar tiba-tiba ada secuil anggota yang tidak terbasuh, asalkan itu bukan berupa anggota wudu, maka anggota yang tidak terbasuh itu dimaafu, ditolerir, dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Balau kana bahkan balau kana balik lamun ana balau kana balik lamun ana iku alama ing atase anggota. Balau kana balik lamun ana iku alama ing atase barang. Ada kang liyane apa mak? Ada kang liyane apa mak? Balau kana balik lamun anak iku alama ing atase barang ada kang liyane apa mak? A'dho au ing piro-piro anggota wudune si wong. A'dho au ing piro-piro anggota wudu. Apa maniun kang alang-alange. Apa maniun kang alang-alange. Apa mani'un kang ngalang-alangi. Mana contohnya? Kasyama'in kaya lilin. Kasyama'in kaya lilin lam yadurra mangka ora bahayani apa ma'i ma lam yadurra mangka ora bahayani apa ma'iun hu ing siwa. Perhatikan, bahkan laukana alama ada a'dha'ahu mani'un, bahkan kalau pada anggota yang selain anggota wudu itu ada penghalang. Kita sedang mandi misalkan, mana yang selain anggota wudu? Misalkan pundak, di pundak kita atau di paha kita itu tiba-tiba ada penghalang yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, seperti ada lilinnya ya, sehingga air tidak bisa masuk. Selama itu bukan anggota wudu, lam yadurra, maka itu penghalang tadi tidak berbahaya, dalam arti mandinya tetap dianggap sah. Kama kaya keterangan istazharo kang milang-milang pertelahu ing sima. Kama kaya keterangan istadharo kang milang-milang pertelau ing masopo syekhuna guru kita, seperti keterangan yang sudah dijelaskan oleh guru kami, yang telah dijelaskan oleh guru kami Syekh Muhammad.
Walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul ghuslu anhuma. Nah, sekarang begini. Si Zaid itu punya hadas besar karena dia misalkan habis mandi dengan istrinya, ya berhubungan suami istri. Kalau orang yang habis hubungan suami istri jelas pasti punya dua hadas. Pertama hadas besar, kedua hadas kecil. Hadas kecil kan dia bersentuhan dengan istrinya. Hadas besar karena dia sudah sampai keluar, sampai berhubungan. Nah, ceritanya andai kata ada orang punya dua hadas sekaligus. Walau ahdasa lan lamun hadas sapa si wong. Wa ajnaba lan junub sapa si wong. Hadas ongko, hadas kecil, junub ongko. Maka cukup itu dengan cara mandi. Cukuplah mandi ya untuk menghilangkan kedua hadas tadi. Ajaza'a maka nyukupi hu ing si wong. Aja'a maka nyukupi ing si wong opal ghuslu adus anhuma saking hadas. Anhuma saking hadas lan ghuslu. Maka dengan mandi junub maka hilanglah kedua hadas tadi. Ya, tinggal dia mandi dengan niat menghilangkan hadas besar, tidak usah wudhu lagi, itu wudhunya sudah terbawa. Jadi begitu dia selesai selesai mandi junub, maka hadas besar hilang, hadas kecil hilang, asalkan jangan menyentuh burung saja ya. Atau jangan kentut saja. Wala yajibulan ora wajib apa tayakunu umumil ma'i yakin ratane banyu. Wala yajibulan ora wajib apa tayakunu umumil ma'i ngeyakini ratane banyu. Apa tayakunu umumil ma'i ngeyakini ratane banyu. Kemudian di dalam mandi besar kita tidak wajib harus yakin bahwa air itu rata ke seluruh tubuh. Enggak mesti. Ya, Mang Ocin mandi besar sampai manggil Ropi, punten tolong bateraiin ya punggung saya, barangkali ada yang belum terbasuh, atau kepada istrinya, Neng, tolong dilihatin nih barangkali di punggung ada yang belum terbasuh. Enggak wajib yakin bahwa air sudah rata ke seluruh tubuh. Wala yajibulan ora wajib apa tayakunu umumil ma'i ngeyakini ratane banyu jami'al udwi ing sekabehane anggota. Jami'al udwi ing sekabehane anggota. Teu kudu yakin ya. Terus gimana? Bal yakfi balik cukup. Balik cukup alaihi ing atase si wong. Balik cukup alaihi ing atase si wong. Melainkan cukup dengan dugaan bahwa air sudah rata, gitu, dengan dugaan aja. Balik cukup alaihi ing atase si wong apa ghalabatu dzanni nglindihe penyana. Apa ghalabatu dzanni nglindihe penyana. Bihi dengan umum. Jadi tidak wajib sampai yakin, cukup kita punya dugaan bahwa air sudah rata, gitu ya. Far'un wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab.